Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini anak-anak soli dan solihah? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum belajar seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Baik anak-anak, tentunya anak-anak sudah siap dengan alat tulisnya ya. Sudah siap menerima pembelajaran pada hari ini. Nah baik, pada mata pelajaran apa? Siapa yang tahu hari ini? Ya betul, yaitu PKN. Ya, pada mata pelajaran PKN ini materi yang akan disampaikan yaitu yang pertama tentang aturan menghemat air. Nah sebelumnya Bu Guru akan membacakan teks atau cerita terlebih dahulu ya. Silahkan disimak. Pada musim kemarau udara terasa panas. Edo dan teman-teman merasa sangat kepanasan. Tubuh mereka pun mudah berkeringat. Di depan rumah Edo ada sungai yang masih bersih. Saat musim kemarau, sungai itu menjadi dangkal. Edo dan teman-teman duduk di sungai, kemudian bermain air dengan kaki. Mereka bermain sambil menyiram air ke badan. Mereka terasa segar. Nah, coba kita lihat aktivitas air apakah yang kamu sukai? Tentunya anak-anak di rumah mempunyai aktivitas air yang bisa kalian lakukan di rumah seperti apa? Contohnya berenang ya, bisa berenang di sungai. Tentunya sungainya pun yang bersih ya. Kalau yang kotor kan jadi sumber penyakit ya. Ya itu bisa anak-anak lakukan. Namun ketika musim kemarau tentunya sungai akan sedikit dangkal ya. Yang tadinya airnya penuh, airnya banyak. Mungkin kalau musim kemarau biasanya sungai akan dangkal ya. Nah kita akan mengetahui bagaimana cara menghemat air ketika musim kemarau, yaitu dengan cara yang pertama kita lihat di sini ada gambar Siti menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Nah, bisa anak-anak lakukan ketika musim kemarau untuk pengganti menyiram tanaman. Anak-anak bisa memakai atau menggunakan air cucian beras. Selanjutnya ada gambar berikut, lihat. Nah, setelah menggunakan keran, hendaklah anak-anak ditutup dengan rapat. Setelah selesainya jangan sampai keran itu terbuka, akhirnya airnya terus mengalir. Jadi menjadikan mungkin banjir lah kalau di kamar mandi ya. Iya itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi setelah digunakan silakan anak-anak keran itu ditutup dengan rapat. Selanjutnya ada contoh berikut aturan menghemat airnya, yaitu menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos akan menyimpan air lebih lama ya. Dengan membuat kompos tentunya akan menyimpan air lebih lama ya. Oke, itu salah satunya juga aturan menghemat air. Selanjutnya yaitu lihat gambar berikut, yaitu mematikan keran saat menyabuni piring ya. Ketika anak-anak di rumah membantu bunda di rumah mencuci piring, jangan sampai ketika menyabuni memberikan sabun kepada perabotan yang ada di rumah airnya tetap menyala. Jangan seperti itu. Namun ketika anak-anak menyabuni perabotan yang ada di rumah, ketika membantu orang tua, membantu bunda, ketika menyabuni tadi apa? Yaitu matikan keran ya. Nah itu salah satu aturan menghemat air. Selanjutnya ada juga di sini aturan yang bisa digunakan ya, atau aturan penggunaan air bersih di rumah.
Nah, seperti ini yang pertama bisa anak-anak lakukan, yaitu dengan matikan keran jika sudah selesai digunakan seperti yang tadi contoh dari gambar ya. Selanjutnya siramlah tanaman di waktu pagi dan sore hari. Selanjutnya gunakan air bekas cucian baju untuk menyiram jalan yang berdebu biar tidak gersang ya. Terlihat kalau seandainya musim kemarau biasanya sangat panas, jadi ketika jalan di depan rumah disiram dengan air bekas cucian tentunya akan terasa adem ya, lebih dingin seperti itu ya. Nah, selanjutnya aturan penggunaan air bersih di rumah saat menyabuni piring seperti tadi contoh ya. Boleh matikan dahulu keran air, jika akan membilas baru keran dinyalakan. Nah, itulah aturan-aturan menggunakan air bersih atau menghemat air bersih. Nah, selanjutnya kita lihat lagi teks berikut ya. Nah, tentang aturan menghemat air bersih ketika di sekolah ya. Tentunya anak-anak ketika di sekolah anak-anak suka menggunakan kamar mandi atau dan lain sebagainya ya, mencuci tangan juga di keran ya, seperti itu. Coba kita lihat teks berikut atau cerita berikut. Waktu istirahat telah selesai. Edo dan teman-teman kembali ke kelas. Cuaca di luar semakin panas. Pada musim kemarau hujan tidak turun. Persediaan air bersih semakin berkurang. Nah, Edo dan teman-teman sedang berdiskusi. Mereka berdiskusi tentang penggunaan air bersih di sekolah. Nah, apa yang bisa kita lakukan di sekolah? Bagaimana menjaga penggunaan air bersih seperti apa ya? Nah, dari cerita tadi, yaitu pertama, anak-anak boleh ketika di sekolah setelah digunakan tutup keran dengan rapat. Jangan sampai ketika selesai menggunakan kerannya tidak ditutup kembali, tidak diputar kembali. Jadi akhirnya air akan terus mengalir. Selanjutnya, jika keran bocor harus bagaimana ya? Tentunya harus segera diganti agar airnya tidak terus mengalir. Kenapa atau mengapa harus diganti ya? Nah, agar airnya tidak terbuang atau terus mengalir, pastinya akan terbuang banyak ya air bersihnya di sekolah. Ya, baik, itulah materi pada kali ini dalam tema 8 subtema 2, dan tugasnya silahkan dilihat ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Semoga Allah mudahkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.